Kembali bersama Format 32. Di kesempatan ini kita berada di Desa Sambiroto, tepatnya di Keraton Bathok Bolu. Seperti apa Keraton Bathok Bolu dan juga sebenarnya siapa Eyang Mentani? Kita akan menelisik secara lebih jauh tentang keberadaan Keraton Bathok Bolu. Pemirsa, saat ini kita akan menuju ke kawasan Bathok Bolu dan nanti kita akan menemui kuncen di Bathok Bolu yang beliau nanti akan moga-moga segera bisa kita temui. Monggo. Selamat malam. Selamat malam. Derek pun tepangaken, saya dari tim Format 32, Bapak. Nggih. Kawula Mursidi minangka juru kunci wontenipun makam Bathok Bolu atau Keraton Bathok Bolu. Ya. Bapak, dalam kesempatan ini sebenarnya kami itu kepengen lebih jauh mengetahui. Sebenarnya di Bathok Bolu ini apa Bapak yang bisa disampaikan kepada pemirsa? Kalau di Bathok Bolu di sini ada keratonnya. Ada keratonnya, bahkan ada cikal bakalnya. Terus yang ketiga ada sendangnya juga. Baik. Yang di cikal bakalnya adalah Eyang Guru Merentani. Itu ada 5. Ada 5, yang 4 itu pendereknya. Ya. Lalu sebenarnya sosok Eyang Guru Merentani sendiri siapa, Pak? Eyang Guru Merentani itu penasihat dari Keraton Brawijaya kelima. Berarti dari Majapahit. Iya betul, dari Majapahit. Lalu ketika sampai di Sambiroto sendiri, Bapak. Iya. Itu sebenarnya dulu dalam rangka apa, Pak? Eyang Guru Merentani itu dulu diutus oleh bopo gurunya, disuruh mencari tempat yang ada jamunya. Nah, ketemulah di desa Sambiloto. Nah, lama kelamaan di desa Sambiloto itu karena semakin lama semakin cerdas, semakin lama semakin mudah dibicarakan Sambiroto. Dari Sambiloto menjadi Sambiroto. Baik. Pak Mursidi, barangkali saya dan teman-teman bisa ditunjukkan posisi tempat yang tadi Pak Mursidi ceritakan ada di mana? Ada, bisa. Monggo. Siap. Terima kasih Pak Mursidi. Moga-moga. Pemirsa, saat ini kita tengah berada di kawasan Bathok Bolu, makam di wilayah makam bersama Pak Mursidi, dan nanti kita akan menjelajah tentang makam yang ada di Sambiroto secara lebih jauh bersama Pak Mursidi. Pak Mursidi, menika makam ini sebenarnya dulunya dibangun oleh siapa, Pak? Kalau makam ini dibangun oleh person, Pak. Oh, person. Dari person, dari tamu-tamu. Gitu. Kalau dari misalkan dari pihak kabupaten atau siapa itu enggak ada. Itu person. Baik, monggo.
sebenarnya yang merupakan makomnya yang Guru Merentani yang sebelah mana, Pak? Makom dari Eyang Guru Merentani cikal bakalnya ini yang paling besar, itu Eyang Guru Merentani. Kedua Eyang Demang Ranupati, ketiga Eyang Surogadi, keempat Eyang Surodigdo, kelima Pangeran Gandhi. Lalu biasanya di sini ketika pada melakukan ritual menika sebenarnya yang rata-rata menjadi apa ini semacam keterkaitan pemilihan hari, menopo waktu dan sebagainya, ramenya di kala hari apa, Pak? Kalau harinya hari malam Jumat Legi. Malam Jumat Legi. Ya. Lalu peziarah yang ada rata-rata dari mana? Kalau dibilang dari mana, itu semua dari penjuru seluruh, dari Jogja atau di luar Jogja banyak. Lalu misalnya dari yang selama ini Pak Mursidi selaku kuncen di sini, beragam tamu yang ziarah di sini, itu termasuk yang memuliakan tempat ini, barangkali yang membangun tempat ini, itu dulu dari mana, Pak? Dulu ini pertama kali dari Pak Rudi Solo. Itu yang membangun sini karena dia sering ke sini, sering membawa anak buah, doa di sini, ya alhamdulillah Gusti Allah mengabulkan. Nah, setelah dikabulkan terus datang ke sini lagi untuk ketemu sama bapak saya dulu yang bernama Bapak Yetno Verjo, juru kuncinya dulu. Itu terus dia bilang, Mbak Yetno, saya mau bangun cungkupnya Eyang Guru. Dulu masih cungkup. Masih cungkup. Masih cungkup. Kita untuk masuk pun kita harus menunduk. Gitu, masih cungkup itu. Berarti Pak Mursidi sendiri itu adalah merupakan juru kunci yang kedua. Saya termasuk yang kedua dari bapak saya. Tapi kalau dari mbah saya yang ketiga. Iya. Lalu di sini sendiri, ketika misalnya sebelum simbahnya Pak Mursidi, apakah dulu juga sudah merupakan satu bagian tempat ritual? Kalau ritual iya, memang dari dulu. Di sini masih alas, Pak, dulu. Nama alasnya apa, Pak? Alas Katonggo. Alas Katonggo. Iya. Itu khusus di lingkup sini atau mulai dari mana yang bisa dikatakan sebagai Alas Katonggo? Kalau dibilang dari lingkupnya, satu dari arah Sorogenen. Nah, Sorogenen ke utara. Terus dari Kadirojo. Nah, Kadirojo, Cepuwatu. Terus dari arah ke utara Bromonilan, dari arah Bromonilan sampai Sambiroto. Pintu gerbangnya yang terutama di Sorogenen sama di Sambiroto yang di Pohon Beringin. Itu. Kalau dari barat itu dari dulu atau Pokoh. Pokoh. Ya, itu. Seperti itu kalau dari barat. Kalau dari sebelah timur dari Mbabatan. Nah, seperti itu. Barangkali setelah selain dari makom ini kita akan menuju kemana lagi? Kita ke Sendang dulu. Ke Sendang dulu. Ya, habis ke Sendang baru ke Keraton Bathok Bolu. Yes. Monggo. Sendang itu mulai kebuka
itu tahun 89. Tahun 89. Iya. Ketika itu kok bisa diketemukan itu bagaimana Pak? Dulu ada tamu yang ziarah, Nggih. terus diberi petunjuk. Karena sungai ini dulu kan agak lebar, Ya. agak lebar. Jadi sungai itu lama kelamaan kok ada mata air ngerempul gitu. Nah, lama kelamaan terus digali, terus semakin lama kok semakin besar. Nah, akhirnya sama tamu itu terus dibelikan bis gorong-gorong itu. Nah, terus itu seperti itu. Ketika tahun 89 itu Iya, iya. yang menemukan sendang menika sinten Pak? Itu dari Gusti Hadi Gusti Srasongko Oh, dari Pakualaman. Oh, dari Pakualaman. Iya. Pas kebetulan tahun 89 itu saya mau lulusan sekolah. Ketika itu Pak Mursidi kelas berapa? Saya kelas 3 SMA. Oh, kelas 3 SMA. Karena di sini tuh jalannya masih tanah galengan sawah. Nggih. Saya yang nurunkan bis itu 4 orang. Gitu, tahun 89. Ya. Gitu. Jadi ketika diketemukan Iya. itu dulunya apakah ada semacam dawuh ataukah terus pundi? Kalau dawuh gue itu jelas. Itu jelas. Itu ndak akan berubah. Karena apa? Semua orang yang ritual di sini kalau ndak ada petunjuk ndak mungkin. Nah, pasti ada petunjuknya. Iya, Iya, seperti itu. Dan petunjuk itu pun bukan bohong-bohongan, itu kepastian. Nah, seperti itu. Baik, pemirsa, kita sudah semakin mendekati ke arah Sendang. Nggih. Iya. Jadi kebetulan tadi hujannya lumayan deras. Iya, Jadi gemercik airnya yang ada di sekitar sungai yang menuju ke wilayah Sendang ini terlihat begitu santer. Iya. Dinamakan sendangnya. Oh, sendangnya di sini. Iya. Ini namanya Sendangayu Tirtomulyo, Sendangayu Tirtawening. Satu tempat dua nama. Iya. Oh, gitu. Jadi Sendangayu Tirtomulyo dan Sendangayu Tirtawening. Tapi di sini ada dua tempat sebenarnya, yang Tirtawening di sini, yang Tirtomulyo di sana, atau bagaimana? Tirtawening sama Tirtomulyo jadi satu di sini. Yang ini saya bikin untuk berberan. Oh, supaya kalau orang mengambil biar enak dan pendek. Gitu. Karena ini di bawahnya itu jemblong, air tidak bisa ngalir ke atas. Kalau tidak jemblong, airnya bisa meludak. Jadi enak nih. Lalu sungai ini sendiri, ya, dari dulu memang sudah mengalir di sini, Pak? Iya, sudah mengalir di sini. Ini sungai apa, Pak? Ini kalau dari PU itu namanya Dam Sambiroto Kali Gede. Gitu. Tapi kalau masyarakat sini sendiri lebih akrab menamakan kali ini Kali Sambiroto. Kali Sambiroto. Iya. Ya, pemirsa, inilah sendang yang tadi telah kita sampaikan kepada pemirsa, karena sendang ini memang merupakan sendang yang sering dipakai untuk kebutuhan ritual. Dan kebetulan bagaimana pemirsa lihat, ini air sungai cukup deras karena kebetulan musim penghujan, dan memang dengan demikian menjadikan gemerciknya cukup keras tentunya. Iya. Baik, pemirsa,
kita telah berkoordinasi dan mengetahui kondisi sedang di wilayah Batok Bolu. Sekarang kita akan menuju kemana lagi? Kita akan menuju ke Keraton Batok Bolu. Keraton Batok Bolu. Iya. Baik pemirsa, sambil berjalan kita akan menuju ke Keraton Batok Bolu dan seperti apa Keraton Batok Bolu. Tentunya jangan lupa subscribe dan dukung perkembangan channel kami. Pemirsa, tadi kita sudah dari makam Cikal Bakal. Tadi juga kita sudah mengunjungi Sendang. Selanjutnya kita akan menuju ke Keraton Batok Bolu. Mari. Ini kita akan menuju ke Keraton Batok Bolu. Jadi dari Sendang menuju ke keraton memang kemudian terpisah di satu hamparan tanah lapang, dan di sana ada beberapa pohon besar, dan bahkan nanti ketika sampai di kawasan keraton tentunya juga ada beberapa hal yang menjadikan kita penasaran kenapa kok dikatakan sebagai Keraton Batok Bolu. Iya. Inilah gerbang menuju ke Keraton Batok Bolu, dan tentunya nanti kita akan menerima penjelasan dari Pak Mursidi tentang keraton ini dan seluk-beluknya. Moga. Nggih. Nah, ini yang dinamakan Keraton Batok Bolu di pasir ini. Lalu bangunan ini sendiri sebagai Keraton Batok Bolu, Ya. kenapa ini bisa dikatakan sebagai keraton? Satu, awal mulanya itu gumuk. Awalnya gumuk. Terus keduanya untuk tapa Gusti Kanjeng Ratu Ayu Wijaya Kusumo dari Mojopahit Brawijaya kaping gangsal. Nah, untuk tapa di sini siapa yang percaya yang maha kuasa yang diinginkan Gusti mau mengabulkan. Nah, gitu. Lalu untuk bangunan ini sendiri itu dibuat tahun berapa, Pak Mus? Kalau bangunan ini dibuat dari tahun 90. 90. Jadi 89-90. jadi hampir bersamaan dengan diketemukannya Sendang gitu. Iya. Nah, leres nih. Iya, iya. Ini yang membangun dari Nyonya Suharti. Ini dari Nyonya Suharti. Ya, dari Nyonya Suharti bersama Gusti Hati Suryo Kusumo. Gusti Haji Suryo Kusumo dari Pakualaman. Pakualaman. Nah, jadi pemirsa, inilah keberadaan Keraton Batok Bolu. Jadi memang di Batok Bolu sendiri ada 3 bagian tempat, dan ini adalah merupakan bagian inti dari Batok Bolu, yaitu Keraton Batok Bolu. Selanjutnya di sini selain ini ada apa saja, Pak Mursidi? Di sini kalau setiap tahunnya ada acara ritual. Ada acara ritual
bersih dusun di Sambiroto, terus diadakan kirab bergodo Bathuk Bolu Kalau bulan Suro, bulan Suro tanggal berapa, Pak? tanggal malam 10 Jawa. Malam 10 Jawa. Jawa. Berarti setiap malam 10 Jawa itu mesti ada kirab bergodo, Kirab bergodo, mesti ada merti acara ritual, merti desa. desa, nggih. Nah, wujud keramaiannya apa, Pak Mursidi? Satu dari kesenian-kesenian atau dari pasar malam. Nah, Itu. Terus malam 10 itu diadakan acara kirab Bathuk Bolu. Selesainya nanti dilanjutkan wayang semalam suntuk. wayang semalam suntuk. Oke. Lalu untuk ketika diadakan kirab bergodo, ketika ada wayangan di keraton ini sendiri, adakah ritual khusus yang dilakukan? Ada Ritualnya apa? untuk mengesahkan sesaji Wujud sesajinya? dari hasil bumi di masyarakat Sambiroto. Misalnya semacam Gunungan. Gunungan. Terus dari Pulau Wijo, terus yang lain-lainnya. Termasuk polo kependem, polo Iya. kesipar itu. Iya. Nyata. Itu. Oke. Bahkan nanti untuk mengambil air suci di sendang pakai kendi ini, terus dibawa ke masjid, baru bawa ke kirab. Berarti air yang diambil dari sendang tersebut ikut dikirap. Iya, kalau dikirapkan. Ya. Selain itu Pak Musti, barangkali ada sesuatu yang ingin saya ketahui. Sebenarnya ketika mereka melakukan ritual di sini, harapan dan juga mungkin ritual semacam apa Pak yang dilakukan? Kalau ritualnya tuh ibaratnya bermacam-macam. Satu ibaratnya pengen jabatan atau pengen cari kerjaan atau pengen jabatan bupati, DPR dan lain-lainnya. Berarti ini menjelang tahun 2024 kan tahun politik Pak. Yeah. Nah kemudian biasanya menjelang tahun politik akan ramai peziarah di sini. Biasanya seperti itu. Itu. Seperti itu. Lalu terkait dengan kompleks yang sedemikian luas ini, Yeah. jadi, apakah juga dari pihak desa misalnya, lalu dari pihak pemerintah misalnya ada perhatian terhadap pemeliharaan ataupun pelestarian ritual budaya yang ada di sini, Pak Mursidi? Tidak ada. Kalau diadakan upacara adat itu memang ada dari pihak kabupaten. Tapi untuk segi untuk perawatan, untuk ini itu tidak ada. Tidak ada. Nah, tidak adanya itu karena apa Pak? Saya sendiri kurang tahu. Saya sendiri tahu, tapi saya mengajukan tidak ada. Tidak ada. Iya. Jadi saya kalau merawat ini setiap tahun saya rehat cat dan atap, ya ada yang membantu dari tamu-tamu. Bahkan itu pun kalau ada, kalau tidak ada ya tidak saya rehab. Dana dari mana? Nah gitu. Seperti itu. Selain di pendopo ini, bagian dari keraton Bathuk Bolu sendiri apalagi Pak Mursidi? Itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Di bangunan sisi lain misalnya Pak Mursidi bisa menunjukkan? Tidak ada. Sudah hanya ini Sudah Pak? cuma ini. Yang ini pendopo ini untuk pas itu istirahat. Oh ini sekedar untuk transit ya? Iya, kalau sini habis ritual di sini, terus istirahat di sana sambil ngobrol-ngobrol. Gitu. Lalu untuk urutan ziarah di sini, Iya. Pak Mursidi, itu biasanya dimulai dari Sarean, lalu ke Sendang, lalu ke sini atau bagaimana Pak? Ada dua sisi. Satu di Makom, terus baru ke Sendang. Dari Sendang mau ke Makom.
baru ke sini. Perbedaan itu karena apa, Pak Mursidi? Satu, tergantung tujuannya. Kedua, tanya atau tidak sama saya. Nah, kalau tidak tanya ya cuma semaunya, tapi kalau tanya sama saya arahkan. Kalau ritual yang benar di sini kira-kira seperti apa, Pak? Dari sendang dulu. Dari sendang dulu, baru ke makom. Ke makom terus langsung ke sini. Berarti istilahnya sesuci dulu. Iya. Untuk mensucikan niat dan batin kita. Iya. Lalu kemudian baru berdoa. Iya. Baru kemudian yang terakhir berada di Keraton Batok Bolu. Nah, yang jelas kalau di makom itu yang jelas kita memohonkan doa restunya Eyang Guru Merentani sekerabatnya. Karena apa? Eyang Guru Merentani sebagai pejuang untuk bangsa kita. Mengapa kalau sekarang orang-orang itu sudah melalaikan leluhur-leluhur yang sudah berjuang? Mas dikatakan musyrik, dikatakan begini, apakah itu betul? Yang berjuang sampai kita menjadi seperti ini kan dari pepundian dulu. Ya. Nah, makanya mari kita lestarikan budaya-budaya Jawa, dilestarikan, apalagi anak-anak muda sekarang. Marilah kita mengikuti jejak-jejak yang lebih baik atau dari orang-orang tua yang mengarahkan. Jangan semaunya sendiri. Kasihan leluhur kita. Kalau tidak ada yang melanjutkan, siapa lagi? Kalau pemuda-pemuda kita, kalau istilahnya tidak menghiraukan dari leluhur kita percuma, rugi. Karena apapun dari kita sudah membantu perjuangan kita di tahun yang akan datang lagi. Tahun-tahun yang lalu sudah berjuang untuk demi bangsa kita. Nah, memang sekarang yang sering terjadi adalah pemuda-pemuda kita seakan mereka sudah lupa dan bahkan cenderung melupakan apa yang dulu pernah diperbuat oleh para leluhurnya. Betul. Kalau leluhur kita berjuang untuk demi kita, tidak mungkin di Indonesia seperti ini. Baik leluhur dari manapun, pepundian-pepundian dari manapun, kita berjuang untuk siapa? Untuk bangsa kita. Ya, mari kita pemuda-pemuda, baik laki-laki maupun perempuan, silahkan mengurilah kebudayaan Jawa. Apalagi orang tua, jangan melalaikan orang tua. Orang tua yang sebagai mengandung dari 90 lebih sampai lahir, kalau disia-siakan, apakah tidak malu, apakah tidak rugi? Apalagi leluhurnya, apalagi orang tuanya sudah meninggal, tidak pernah ditengok, tidak pernah didoakan, apakah tidak nyesal? Nah, kita sebagai laki-laki, sebagai yang jelas kita tuh menghormatilah sama orang tua. Nah, jangan semaunya sendiri, ibaratnya jangan ibaratnya gembagah. Kalau sudah begini tidak, jangan. Marilah menghormati dari orang tua dan menghormati leluhur-leluhur kita. Nah, seperti itu. Baik pemirsa, demikian tadi kita telah mengulik tentang Keraton Batok Bolu, dan ternyata memang banyak hal yang bisa kita ketahui dari sini, dan tentunya banyak catatan, banyak cerita, banyak warisan budaya yang kemudian bisa kita teladan, bisa kita ambil saripatinya untuk ke depan, agar kita semua tidak lupa terhadap jati diri kita sebagai manusia Jawa dan manusia Nusantara. Selamat bertemu kembali dalam channel Format 32 berikutnya.